Dipersilakan jamaah ibu-ibu untuk masuk ke dalam masjid. Sambil kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan kita tawakuf dan tarhib Ramadan 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga serta kita umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah serta risalahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa dan pada pagi hari ini Masjid Nurul Iman Perumahan Menda Baru akan mengadakan tawakuf dan tarhib Ramadan 1447 Hijriah dalam rangka menutup kajian sementara, kajian-kajian yang berlangsung pada selain di bulan Ramadan, dan akan dilanjutkan dengan kajian-kajian dan ibadah di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dan pada pagi hari ini nanti akan diisi oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita doakan semoga guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita mulai, karena ini tawakuf, nanti mungkin kajian akan dibawakan oleh guru kita, kemudian nanti akan ada kita bermusafahah bersama-sama untuk saling bermaaf-maafan juga karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Baiklah Bapak Ibu, marilah sama-sama kita niat beriktikaf dalam masjid, dan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat subuh secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bahkan lewat dari pertengahan bulan Sya'ban. Berarti kalau sudah jam-jam segini aroma Ramadan tercium. Kecium nggak Ramadan? Kayaknya belum pada kecium bau Ramadan. Kalau jam segini sudah suasana sudah mulai masuk suasana Ramadan. Maka
bukan tradisi kita saja, bahkan banyak ulama-ulama salaf dulu seperti Imam Malik. Di dalam penjelasannya, Imam Malik bin Anas al-Asbahi yang meninggal 179 Hijriah, itu guru daripada Imam Syafi'i. Beliau katanya, idza dakhalna fi Ramadan, kalau kami sudah masuk ke Ramadan, apa dibilang, aghlaqna kutubana, kami tutup semua kitab-kitab kami, wa fatahna Qur'anana, dan kami buka Quran kami. Jadi benar-benar kalau bulan Ramadan udah ditutup kitab-kitabnya, majelis-majelisnya ditutup, untuk menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, dijadikan sebagai bulan Al-Quran. Jadi mereka tidak baca lagi, bacanya hanya Quran aja sebulan. Makanya wajar Imam Malik sama dengan Imam Syafi'i, sama juga dengan teman sejawatnya Imam Abu Hanifah, atau murid dari muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal, satu bulan 60 kali khatam, sittina khatmah. Itu bukannya khurafat, bukan tahayul, asli 60. Riwayat semua kitab 60 kali khatam. Di sini ada ibu yang khatam 60 kali khatam 30 hari, berarti satu hari 2 kali. Subhanallah. Nggak mungkin. Nah, itu karena dinisbatkan sama kita, nggak mungkin emang. Kalau kita kayaknya apa, nggak mungkin. Kenapa? Beda. Yang pertama, mereka itu hafal Al-Quran seperti hafal suratul Fatihah. Kalau kita kan jarang kita lupa baca suratul Fatihah, itu kecuali mah pikun lain itu. Kalau normal mah jarang lah baca Fatihah lupa. Bismillahirrahmanirrahim ngebut, bahkan kita lagi bengong dikagetin, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, hafal langsung apa, nggak gagap dulu. Mereka hafal seperti itu, sambil jalan sambil duduk Fatihah baca seperti Fatihah hafalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu memang berkah. Keberkahan waktu itu yang membuat apa, kayaknya panjang kalau mereka ibadah. Bukan jamnya sama 24 jam per hari. 1 jamnya 60 menit, 1 menit 60 detik, nggak ada bedanya. Tapi berkahnya itu tuh. Berkah itu kan namanya ziyadatul khair. Berkah itu tambahan kebaikan. Ya, kebaikannya itu dengan jam yang sama itu beda sama kita. Kita mah terasa kayaknya baru duduk udah jam segini aja, kan begitu kadang-kadang. Baru baca Quran sebentar udah waktunya di segini. Mereka tidak, kayak nggak berjalan tuh waktu. Itu memang berkah waktu. Yang ketiga, memang kan kata Nabi Muhammad SAW, la taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu, katanya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu merasa terlalu dekat. Memang semakin akhir waktu itu kayaknya semakin cepat. Kalau zaman dulu kayaknya jalannya lama tuh waktu. Nah, kan kita nggak terasa, tiba-tiba mau salaman lagi mau Ramadan. Kayaknya tahun kemarin kita salaman juga mau Ramadan, nggak ada yang terasa kayaknya lama banget ya Ramadan belum nyampe. Jarang. Yang ada pasti ngomongnya nggak terasa, dikit lagi ya Pak Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu ngomong nggak terasa, ya Allah umur udah 40, umur udah 50, ya Allah kayaknya baru SMA keluar kemarin, sekarang udah punya anak SMA, ya Allah. Nggak terasa waktu. Nggak ada yang pernah bilang kayaknya saya masih lama banget, baru 40, saya pikir udah 50, nggak lama banget nih umur jalan. Nggak ada, karena terasa waktu itu cepet, subhanallah. Makanya mereka tutup kitab-kitab mereka buka Quran mereka. Kita juga begitu. Kita tutup majelis kita untuk kita membuka Al-Quran. Walaupun nggak seperti Imam Malik, ya paling nggak setengahnya Imam Malik lah. Wah, sangat berat juga setengah Imam Malik. Ya sudah, seberapa ya? 1/4 dah. Berapa tuh 1/4? Kalau nggak bisa juga, ya kata Imam Abu Hanifah, alal aqal paling sedikit muslimah fi Ramadan, orang muslim dan muslimah di bulan Ramadan itu an yakuna khatmah wahidah, 1 khatam aja kata beliau. Paling rendah 1 kali khatam. Kayaknya masih susah juga mukanya nih. 1 khatam nggak susah kan? 1 khatam
Ustaz kalau saya berat ya udah bikin gaya tadarus, dibuatlah ulama sama tadarusan. Tadarusan itu hanya membantu. Ada 5 orang duduk, 1 orang baca, selesai 1 orang baca. Tapi yang namanya tadarus harus kumpul 5 orang, 6 orang, 7 orang baca dari awal sampai akhir. Jangan baca 1 lembar pulang ngopi, yang ini baca. Itu mah baca Quran bukan tadarus. Tadarus itu habis baca selembar, temennya baca didengerin, yang ini denger lagi baca. Jadi satu pertemuan walaupun kita baca selembar sudah dapat hitungan 5 lembar, dengan syarat kita baca ibu denger, ibu baca saya denger, ini denger kan sama, baca sama niat denger itu seperti membaca Al-Quran. Fa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan, itu dibacakan, lain sama denger atau kedengeran. Kalau ini bapak baca, saya memang niat nyimak, dengan itu namanya hitungan seperti baca. Lain kalau saya duduk sambil kedengeran, itu beda. Dibacakan didengar. Salah itu, hurufnya bukan a, kho, ja, itu kalimat saling baca. Udah walaupun cuma selembar, dapatnya 5 lembar. Nah, tapi tadarus begitu tuh. Ada juga tadarusan baca selembar tutup, selanjutnya temennya pulang dia tidur. Khatam katanya, khataman, udah itu bukan khatam itu Pak. Orang bacanya Anda cuma selembar, yang lain tidak nyimak. Kita bisa, dan bagus kita lihat sekarang metode-metode untuk mengejar khatam. Insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran karena kita tutup taklim kita, insya Allah. Dan tentunya karena ini tawakufan, tawakufan sebenarnya aslinya tawakuf, cuman kan kita demen pakai an terakhir. Yasin yasinan, tahlil tahlilan, maulid maulidan, begitu pakai an aja. Sebenarnya bahasa Arab itu tawakuf, tawakufan itu begitu pakai an. Jadi jangan nanya Ustaz tawakufan dari mana, itu bahasa Arab tawakuf. Tawakofa ya tawakofu, nah itu apa itu, diem, menetap, berhenti gitu. Kalau kita suka haji wukuf, itu dari wukuf, wukufan, wukuf diem di Arafah, itu namanya wukuf. Jadi tawakufan ya wukuf, diem. Apa maksudnya? Dihentikan, tapi ada kata sementaranya. Tawakufan sementara, gabungan 2 Arab sama Indonesia. Tawakufan sementara. Apa muakkad katanya, muakkad itu di waktu tertentu aja, enggak abadan, enggak selamanya. Insya Allah benar-benar tawakufan sementara. Insya Allah itu nanti setelah Syawal kita nunggu dari DKM start lagi. Nah, tapi itu udah biasanya kalau saya agak akhiran, bukan akhir tapi lagi akhiran. Itu bahasa Arab juga itu akhir. Fil yaumil akhir. Cuman kan kalau kita kalau dibilang akhir nggak enak, akhiran. Jadi kita akhiran mungkin. Karena seperti biasa insya Allah juga setelah bulan Syawal saya sudah mulai sibuk untuk berangkat haji atau urusan haji. Nah sekarang hari ini juga minta duluan nanti kayaknya, karena saya harus memberikan manasik haji untuk persiapan haji. Alhamdulillah. Jadi setelah haji baru kita mulai start lagi tuh. Mungkin insya Allah panjang umur, sehat wal afiyah. Karena ini tawakuf atau tawakufan, jadi yang biasa kita rutin menggunakan slide membahas tentang hari kiamat, hari ini kita membahas sedikit saja satu hadis Rasulullah SAW sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih. Kata Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala hadatsana Malik bin Anas Al-Asbahi. Imam Malik yang kita sebutkan tadi adalah apa? Pendiri mazhab Malikiyah. Malik bin Anas Al-Asbahi, beliau mendengar dari gurunya yaitu Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Imam ibn Syihab Az-Zuhri, beliau ini orang yang pertama kali dikasih tugas mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Umar bin Abdul Aziz tahun 95 Hijriah. Ini Imam ibn Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri dengar dari gurunya yang bernama Atha ibn Yazid Al-Laythi, atau mendengar dari gurunya yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Rasul SAW, sahabat Nabi Muhammad yang meninggal tahun 52 Hijriah.
meriwayatkan hadis sebanyak 150 hadis. Salah satunya hadis yang kita baca di pagi hari ini. Abu Ayyub Al-Ansari, mungkin Bapak Ibu kalau bicara tentang Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ini meninggal di Konstantinopel, perang tapi dia belum sempat perang, ikut dalam pasukan tapi sakit dan akhirnya meninggal dan dikubur di Konstantinopel yang saat ini berada di wilayah Turki. Intinya Abu Ayyub Al-Ansari kalau baca sejarah beliau yang paling terkenal, waktu Rasulullah masuk kota Madinah, itu orang-orang Madinah semuanya nawarin Nabi nginep di rumahnya. Kadang ditarik ontanya, ya Rasul nginep di rumah saya, pada nawarin nginep. Akhirnya Nabi bilang, "Da'u, lepasin ontak saya." Nah, ontaknya itu yang sudah pernah kita dengar namanya Qaswa. Ontaknya ini Qaswa karena Nabi sebelum hijrah sama Abu Bakar, dia beli ontak dari Abu Bakar As-Siddiq 400 dirham. Kalau 400 dirham lumayan mahal itu ontak. Ontaknya memang bagus, putih gede, ada warna hitam sedikit. Nabi demen tuh yang warna putih, demen. Jadi dia beli 400 dirham, dipakai untuk hijrah sampai ke Madinah. Ini si Qaswa ditarik-tarik, dan Qaswa ini dipakai dalam perang Badar, Rasulullah pakai Qaswa. Di perang Uhud Qaswa, Khaybar Qaswa, sampai waktu Nabi haji wada pakai Qaswa juga si onta nih. Nabi memang kalau punya binatang dikasih nama. Nabi dikasih ngasih nama kepada binatang. Keledainya kan kita sering sebut namanya Duldul. Duldul itu keledainya Nabi. Nabi punya keledai, dikasih nama Duldul. Dan sunnah kata ulama yang punya binatang kesayangan kasih nama. Dan ternyata binatang itu kalau dikasih nama beda. Waktu dipanggil tuh ada rasa sayangnya sama tuannya. Kita punya kucing, kita panggil meong meong, beda. Kita kasih nama dengan nama si kucing tuh, si cantik, si ganteng. Tapi jangan dikasih nama yang sama dengan nama tetangga, takut tersinggung. Kirain manggil saya kucing saya Pak. Waduh Bapak mah jangan kasih nama-nama yang begitu. Kasih nama yang sesuai dengan binatang. Duldul, sahabat nggak ada yang nama Duldul. Maka Rasul ngasih nama Duldul. Itu keledai. Nah kadang-kadang ada juga yang nama-nama yang nggak bagus itu untuk nama orang. Nah ini Qaswa waktu Nabi meninggal. Qaswa selama dipelihara sama Nabi nggak pernah diikat, ditaruh, diikat nggak pernah. Dia lepas jalan aja, kemana jalan balik lagi ke situ. Dan semua sahabat tahu ini Qaswa, nggak ada yang berani. Dia masuk ke kebun orang aja nggak berani ganggu. Ontanya Nabi katanya, ontanya takut dia Kata Rasulullah, ini Qaswa satu-satunya binatang yang kuat ketika aku nerima wahyu nggak turun dari Qaswa. Biasanya Nabi kalau di onta atau di kuda nerima wahyu turun Rasulullah, karena wahyu itu berat. Sampai kadang-kadang kata Aisyah, di musim dingin yang sangat dingin keluar keringatnya Nabi ketika menerima wahyu. Berat, nggak gampang terima wahyu. Itu pelajaran untuk kita kalau dapat ilmu, ya itu perlu perjuangan. Nah kita mah perjuangan cuma lawan ngantuk. Kalau Nabi ngelawan sampai keringetan di musim dingin yang sangat dingin. Kalau naik onta, naik kuda, itu onta pasti jatuh karena nggak kuat nahan jatuh. Kecuali Qaswa gemeter tapi nggak jatuh dia. Onta Qaswa itu demen kalau nerima wahyu, kayaknya makanya Rasulullah demen banget sama si Qaswa. Yang unik Qaswa kemana aja diikuti sama onta-onta lain, diikutin aja. Jadi mereka ahlul Madinah kalau kontaknya hilang kemana, cari aja Qaswa di situ, pasti jangan jauh-jauh dari situ. Ternyata didemenin juga sama Qaswa, sama onta-onta lain. Emang Qaswa ini luar biasa. Dan akhirnya Rasulullah banyak cerita tentang Qaswa. Dan Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, onta ini nggak makan, nggak minum. Dikasih minum nggak mau, dikasih makan nggak mau, hanya sedikit. Semakin kurus sampai buta matanya. Ternyata jatuh cintanya sama Nabi membuat dia nggak makan nggak minum ketika Rasulullah meninggal. Ada ya, bahkan mungkin zaman sekarang juga masih ada binatang itu tiba-tiba lemes. Ada pohonan mati, ibu rawat tuh pohon. Ada ibu tuh cinta banget pohon itu dirawat, ibunya meninggal, pohonnya lemes. Ternyata ada begitu, Rasul begitu. Rasul meninggal, ontak si Qaswa sampai buta, ditutup air matanya sama para sahabat, nggak ada yang berani motong ontak Qaswa, nggak ada yang berani. Akhirnya sebulan mati, kelaparan, mati sendiri, nggak ada
jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Allah, semoga semuanya pencinta Rasulullah SAW. Jangan kalah sama Qaswa, jangan kalah sama ontaknya Nabi Muhammad SAW. Intinya kata Rasul, biarin nih ontak, tinggalin di mana dia berhenti, aku nginep di situ. Dilepas tentunya setelah nginep di Kuba, di wilayah Kuba kan bangun masjid. Setelah selesai Rasulullah pulang. Itu ditarik-tarik kata Rasul, biarin karena Rasul nggak punya rumah, baru datang di Madinah. Akhirnya dilepas. Ontak si Qaswa jalan berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al Ansori. Berhenti di situ. Nabi berdiri, duduk lagi. Sampai 3 kali. Berarti aku nginep di rumah ini, rumah Abu Ayyub Al Ansori. Akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al Ansori dalam riwayat 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Dan lokasinya itu sudah kita kasih tahu. Kalau ini Masjid Nabawi, aki kalau perempuan agak susah. Laki masuk dari Babus Salam kalau mau ziarah ke Rasul. Masuk dari pintu pertama Babus Salam. Masuk di sini kuburan Nabi. Pas keluar dari pintu Baki namanya. Itu kan ke sono Baki. Pas Bapak Ibu keluar ke sini ada kamar mandi di depan. Di sini masjid ada kamar mandi. Di antara kamar mandi ini itulah lokasi rumah Abu Ayyub Al Ansori. Tapi ya biasa di sana dihilangin. Takut nanti kalau ada rumahnya pada pegangan terus nyangkut, bajunya diusap-usap. Abu Ayyub tinggal di situ. Rasulullah sempat nginep di situ cukup lama, 4 bulan. Sampai masjid jadi, sampai bikin rumah, baru Rasulullah pindah rumah ke rumah yang beliau bangun. Abu Ayyub Al Ansori ceritanya sangat banyak, dan beliau ini meriwayatkan hadis gak banyak, hanya 150 hadis. Salah satunya hadisnya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Rasulullah, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, alias haram bagi seorang muslim apa? An yahjura akhahu, dia tidak bertegur sapa, marahan, kalau bahasa kita marahan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa, marahan lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berjumpa berdua tuh. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang satu nengok ke yang satu nengok ke sini. Alias apa? Melengos. Nah, tuh melengos ya. Kalau buang muka agak serem, takut kejauhan, nggak balik-balik itu boga. Jangan dibuang lah muka. Karena orang lagi emosi, kadang-kadang memang nggak masuk akal. Sampai ada yang ngomong, muka ibu ditaruh di mana tuh? Maka mukanya ditaruh di mana? Dari sini taruhnya. Kadang mungkin lagi emosi ya. Kalau emosi itu kadang-kadang ngomong, kadang-kadang nggak masuk apa. Ditanya, bapak mukanya taruh di mana ini bapak? Maksudnya marah, bingung naruh mukanya. Nah itu artinya tidak halal bagi seorang muslim tidak tegur sapa. Artinya marahan lebih daripada 3 hari. Sering para ulama mengatakan, berarti kalau 2 hari marahan boleh, karena hadisnya begitu. Tidak halal bagi seorang muslim marahan tidak tegur sapa lebih dari, berarti kalau 2 hari halal, 1 hari halal. Ini marah bukan benci. Kalau marah itu biasa, marah itu biasa. Ada kadang ibu marah sama anaknya sehari didiemin, saya nggak ajak ngomong, biarin seharian. Nah, itu kan halal. Nggak bisa anak ibu benci, haram. Oh nggak ada, kamu kalah, kamu nggak ngaji sih, nggak ngaji. Apa? Yang haram itu marahan tidak tegur sapa lebih dari kalau 1, kan ada tuh. Dan kenapa sih kok halal tidak tegur sapa marahan kurang dari 3 hari nggak dosa? Iya, karena fitrah manusia ada sifat marah, itu ada. Dan marah dalam Islam itu dibenarkan. Marah itu dibenarkan. Al-Quran banyak ayatnya marah. Kata-kata Allah marah ada. Dalam hadis banyak Rasulullah marah. Cuman model marahnya aja beda. Salah satu tunjukan marah apa? Siapa yang berzina rajam, kata Allah. Itu menunjukkan marah. Siapa yang mabuk pukul 40 kali. Dera.
Siapa yang mencuri potong tangannya. Itu kan menunjukkan apa? Allah marah, Allah murka. Bahkan sampai apa? Sering kita baca ayat, sering baca hadis, Nabi marah. Nabi kalau marah memang nggak kayak kita. Kalau kita kan marah ngoceh, kalau Nabi diem. Kalau marah, Pak Nabi bilang, idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi. Kalau kalian marah, tahan, jangan banyak marah, jangan banyak ngomong. Nabi itu mukanya putih kemerah-merahan, alisnya indah kayak bulan sabit, tapi ininya nggak nyambung, tetap ada pisahnya. Dan kalau marah ada urat yang keluar di antara dua alisnya, keluar merah, apa tanda agak biru keluar di sini. Kan kalau orang putih kalau lagi marah kelihatan mukanya lebih banyak merahnya, itu yang putih kan. Nah di situ ada sedikit urat keluar di antara dua alisnya. Kalau kelihatan Rasul lagi marah tuh, marahnya Nabi kelihatan keluar dari sini. Tapi nggak serem begitu, tapi indah, tapi ada tandanya beda. Jangan dipikir serem begitu marah, enggak. Rasulullah mukanya marahnya aja enak dilihat, kita kadang senyumnya aja masih rasanya beda. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi marah itu biasa. Makanya kenapa kok 2 hari 3 hari enggak dihitung haram, lebih dari 3 haram? Karena fitrah manusia, enggak pernah manusia kalau enggak ada marahnya enggak mungkin. Saat ini orang enggak ada marahnya, kurang berarti. Namanya marah itu pasti ada. Bahkan dunia kalau tidak ada marah berantakan. Rumah tangga kalau nggak ada marah hancur. Anak nggak sholat adem, nggak boleh marah. Anak aduh gimana Pak, saya nggak bisa, harus marah ibu. Ketika anak nggak sholat subuh, ketika anak kita melanggar aturan Allah dan Rasul, harus ada marah. Nah tapi marahnya itu jangan lebih dari 3 hari. Kenapa sih marah tidak boleh lebih 3 hari? Kata para ulama ini yang dibetulkan marah. Jadi marah itu ada yang dibetulkan, dibenarkan, dimaklumi dalam Islam. Apa? Yang pertama, marah itu dimaklumi selama tidak lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3 hari timbul benci. Jadi benci tuh. Kalau sudah lebih dari 3 hari marahnya jadi benci. Makanya kata ulama, apa sih bedanya marah dan benci? Beda antara marah dan benci. Kalau marah kalimat keluar dari mulut, dari lisan, tapi tidak dari hati. Kalau benci dari apa? Dari hati. Kalau marah itu mulut doang, tapi hati tetap apa? Cinta. Banyak ibu ngomel-ngomel, masya Allah, ngomong sama anaknya, tapi hati tetap apa? Gak ada ibu benci sama anak. Mulut iya, ngomel itu namanya, marah itu namanya. Bapak banyak ngomel-ngomel sama anaknya, tapi bukan berarti bapaknya benci. Enggak setiap yang marah itu apa? Benci. Karena marah itu dari mulut, hati tetap cinta. Guru sering banget ngomelin muridnya. Jangan dibilang murid, guru saya benci banget sama saya, ngomel melulu. Enggak. Justru itu tanda cinta. Orang Arab suka bilang man ahabbaka nasohaka. Siapa yang mencintaimu, dia akan menasehati kamu, dia akan menegurmu. Jadi jangan dianggap teman saya cinta banget, saya mabok didiemin, saya nggak sholat didiemin. Itu bukan temen, itu namanya temen negor. Jangan mabok, dosa. Ayo nggak sholat, negor dulu, itu cinta tuh. Makanya kalau orang udah benci sama orang nggak bakal ditegur, mau ngapain biarin. Saya punya istri masya Allah baik, kenapa? Atau istri bilang, Pak saya punya suami baik, kenapa? Saya pulang malam sama siapa aja nggak ditegur. Bukannya cinta, itu udah enak sama ibu berarti, udah pegel berarti, udah nggak demen. Kalau dia cinta ditegur, sama siapa tadi pergi, kok pulang malam banget, itu cinta namanya. Jadi marah itu dari lisan, dari mulut, benci dari hati. Marah itu sifatnya nggak lebih dari 3 hari, lebih dari 3 hari benci. Makanya Nabi bilang tidak halal bagi seorang muslim marah lebih dari. Kenapa? Kalau sudah lebih, awas jadi benci. Maka jangan sampai dilarang kita melakukan kebencian. Makanya nih kalau yang masih belum tegur sapa dari bulan yang lalu, hati-hati nih. Sebentar lagi bulan Ramadan ini harus bersih. Kenapa? Ini benci, bukan marah lagi. Karena kalau tidak tegur sapa lebih dari 3 hari benci, kata para ulama. Waktunya panjang. Saya mau minum kopi, tiba-tiba kesenggol sama orang lewat nih, orang mungkin
sembarangan lewat, tumpah, marah saya. Itu marah. Besok ketemu dia, dia nih yang ngeliat dia ingat kopi saya apa pegel dia numpahin itu. Tapi di hari yang ketiga ya sudah biasa aja, atau besok ketemu biasa aja. Itu namanya marah. Tapi kalau sampai 2 minggu ketemu dia lagi, senek sama dia nih. Kemarin sebulan lalu dia yang numpahin saya, berarti mulai benci itu ibu. Benci, sudah sebulan lalu masih apa? Masih ingat sama dia, pegel. Kalau marah itu ya habis 3 hari selesai. Ketemu minggu depan ya ketawa-tawa lagi, nggak ada masalah. Ia ingat dia pernah numpahin kopi, tapi nggak marah lagi kita, malah cerita lucu, jadi diketawain. Lagi demen-demen udah mau sholat tumpah, ya Allah ketawa, tapi nggak benci. Itu bukannya benci. Tapi kalau enek ngelihat dia udah sebulan, itu berarti benci, lebih dari 3 hari itu. Yang ketiga, yaitu bedanya marah dan benci. Kalau orang marah masih ingat kebaikan orang yang dimarahi, tapi kalau benci nggak ada kebaikannya. Bu, menurut ibu orang itu bagaimana? Nggak ada baiknya saat benci udah tuh, baiknya hilang semuanya. Tapi kalau bu, bagaimana orang itu? Emang baik, cuman masya Allah saat itunya tuh bab itunya tuh pelit, nggak enak. Tapi ya baik dia, ramah, tapi pelitnya masya Allah. Itu ibu marah, itu di dalam marah dalam pelitnya. Tapi ibu nggak benci. Itu menyebutkan kebaikan, tapi masih ingat apa? Keburukan ada, keburukannya ada, tapi baiknya banyak. Tapi kalau Pak, gimana menurut Bapak orang ini? Jangan deketin, nggak ada baiknya. Benci nih orang ini. Kenapa? Menghilangkan semua kebaikan orang itu adalah sebuah kebencian. Makanya kita, kata Rasul, tidak halal marahan lebih dari ini. Jadi ya arti marah begitu. Dari marah itu wajar. Dan di dalam Islam ada apa namanya itu? Guidance, ada petunjuk, ada kaedah. Marah itu boleh, tapi ingat jangan marah tidak fokus. Dalam Islam Rasul disuruh kita fokus. Kaget kalau mungkin ibu pernah dengar cerita Rasul dengan Aisyah. Rasul sekali waktu datang tamu-tamu ke rumah Rasul, beberapa sahabat duduk. Tiba-tiba ada seorang jariyah, budak perempuan datang bawa kue. Bukan dari rumah Aisyah, dari luar, bawa kue. Aisyah ngelihat ada kue, langsung diambil, dilempar piringnya, ditumpahin begitu, pecah gelas piringnya, wadahnya. Sahabat kaget, istri begini. Kata Rasul, irji'u gharat ummukum, irji'u, pulang. Ibumu lagi cemburu. Kan istri Nabi itu disebut ummul mukminin ya. Semua istri Nabi disebut ummul mukminin, ibunya orang mukmin. Gharat ummukum, ibumu lagi cemburu, pulang. Suruh pulang, semua sahabat pada pulang semuanya. Ternyata Aisyah marah, ini kan rumah saya, Rasul lagi di rumah saya, kenapa istri yang lain ngirim ke sini? Ternyata yang ngirim Sofia, nggak ada ibu nama Sofia. Tapi Sofia keren. Sofia itu istri Nabi yang terbilang cantik. Kata Aisyah, selain Khadijah, kecantikan yang membuat Aisyah cemburu Sofia cakep. Terus yang kedua hebatnya Sofia, pinter bikin kue. Tuh Nabi kalau ke rumah dia agak lama karena dibikinin kue, pinter Sofia. Jadi biar lamaan nggak pulang Nabi dikasih kue terus dikasih makan. Jadi pinter. Jadi Rasulullah agak betah di rumah dia. Kadang-kadang kalau tukang masak pinter, suami betah, jarang jajan di luar itu. Akhirnya dibikinin kue, marah dia. Rasulullah bilang, Aisyah, ini kue engkau rusak, ganti kue. Ini piring pecah punya Sofia, ambil piringmu, dikasih ke jariyah, pulangin. Piring diganti piring, kue diganti kue, selesai. Nabi nggak ngukit lagi, selesai. Aisyah senyum, bikinin kue, selesai, minta maaf ya Rasul, selesai. Lagi cemburu, itu artinya fokus dia, ini kagak, kopi ditumpah, kebiasaan nih, kebiasaan. Setahun yang lalu dibawa-bawa ke sono semuanya. Itu namanya nggak fokus di masalah, kan kopi urusannya. Kenapa ke sono kemari? Ada ibu papasan, maaf buang muka yang satu ibu senyum, yang satu buang muka, marah kita.
ngadunya, ya itu masalah. Kenapa ibu marah sama dia? Kemarin saat saya senyum dia kagak senyum. Oh masalah itu, ya udah. Kalau mau dibalas besok ketemu cemberut lagi. Begitu udah selesai. Jangan yang lain dibawa-bawa ke sono kemari. Nah, ini kan musibah, kadang-kadang nggak fokus. Jadi fokuslah di bab itu. Ibu ini masya Allah, cuman kemarin saya pegel lah. Itu doh yang kita bahas. Maka selesai itu permusuhan, marah itu nggak bakal lama. Karena apa? Karena di bab itu, lusa ketemu dia senyum, hilang dah marah kita. Karena fokus di masalah. Jadi Rasul ngajarin kalau marah itu fokus di masalah, fokus di waktu, fokus di lingkungan itu, jangan dibawa-bawa ke lain. Kadang-kadang ya maaf kita babnya senyum, akhirnya 2 tahun yang lalu juga begitu, 2 tahun dibawa. Kan saat itu 2 tahun yang lalu mungkin sedang dia lagi puyeng, lagi kasus beda di waktu itu. Terus juga jangan melebar. Kita ngelihat sama orang nih ketemu sama ibu kagak senyum, ketemu anaknya kita cemberutin juga. Ini anaknya dia, ibunya kemarin megelin. Kenapa tuh anak bingung, kenapa saya nggak ikut-ikutan? Ibu itu nggak fokus ke sono kemari, anaknya dimusuhin. Kita pegel sama si bapak, motornya dikempesin. Si motor bingung, kenapa saya ikut-ikutan dikempesin? Itu nggak fokus namanya itu. Urusan bapak ya bapak aja, jangan dibawa-bawa ke sono kemari. Ini yang bikin jelek sebenarnya. Ini dia marahnya yang nggak islami nih. Kebawa-bawa, anaknya kena, ponakannya kena, semuanya. Lihat orang jahiliyah. Rasul waktu dikepung sama Surakoh, pasukan pemuda yang mau dibunuh, Nabi kebetulan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, menemuin Abu Bakar untuk hijrah. Dipanggil Ali, suruh tidur. Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Rasul. Rasul pergi. Surakoh nyerang masuk ke rumah, digeruduk tuh rumah Nabi, pedang udah siap, pas dibuka Sayyidina Ali nggak jadi. Enggak, saya nggak ada urusan sama Sayyidina Ali, saya urusan Nabi. Tuh ya musyrikin kafir Quraisy Makkah aja fokus, ketok nih ganti, kena ke sono kemari, nggak diutik. Sayyidina Ali wala disenggol nggak? Kata musyrikin nggak ada urusan sama Sayyidina Ali, kita urusannya sama Nabi. Kejar Nabi, dikejar lagi, ini nggak diapa-apain. Dan waktu Rasul hijrah, putri Nabi Zainab belum hijrah, itu nggak diapa-apain. Nah kalau kita bapaknya kagak kena, keluarganya dikerjain, itu dari mana antum marahnya? Itu kalah sama jahiliyah. Itu orang dulu mah fokus, marahnya diajarkan. Jangan sampai kalah model Yahudi. Ini kadang kita musuhin semua yang berkaitan, sampai habis taklim hujan, ibu pulang nggak bawa payung. Bu, ini ibu saya bawa payung bareng. Tumben dipakai payung. Iya payungnya fulan. Oh punya fulan, gak usah deh. Wow, basah-basahan, payungnya dimusuhin juga. Astagfirullah. Emang ibu lagi pegel sama si yang punya payung itu, basah-basah dah daripada pakai payung dia, ya kan begitu. Wah kalau ketawa berarti dia benar memang begitu ya. Ayo kita rubah, kita nggak usah musuh ke sana kemari. Itu permusuhan yang nggak sesuai dengan Islam. Jangan. Saya nggak suka sama dia, mau yang lain nggak ada urusan. Saya tetap senyum sama anaknya, saya tetap ramah sama bapaknya. Kenapa saya nggak hubungan sama dia? Itu yang luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, jangan membawa orang lain untuk musuhan. Kita udah pegel sama dia, diajak orang lain, tahu nggak Pak dia itu begini, ajak biar pada musuhin dia bareng-bareng. Yang dia ngajak orang lain biar musuhin kita, akhirnya musuhan berjamaah. Ini luar biasa. Saya nggak ikut tahu acara, saya nggak ngerti orang itu apa bedanya. Dia ngojok-ngojokin saya. Ustaz tahu nggak Ustaz, dia itu begini. Terus ya biar Ustaz nggak suka juga sama dia, kan suka begitu. Ya Allah Bu, itu dosanya double. Kalau musuhan satu dosa satu, kalau musuhan berjamaah 27. Kayak sholat jamaah gitu kan. Jangan musuhan berjamaah. Ini yang menyebabkan perdamaian susah. Kita udah mau damai, yang lain jangan, masa karena dia marah. Semestinya nggak boleh. Saya musuhan sama dia, nggak teguran gara-gara ada masalah. Ada orang datang, Ustaz dia enggak, antum gak usah ikut campur urusan aneh. Antum biasa aja media, biasa aja, nggak usah ikut-ikutan, biar kamu kan nggak ada masalah. Ya sudah, begitu yang diajarkan
di dalam syariat Islam, luar biasa, untuk tidak mengajak orang. Dan yang terakhir, kalau marah jangan bawa-bawa suku. Ini jahiliyah, ini perang antar suku nggak habis-habis zaman jahiliyah dulu, karena suka bawa suku. Dasar Jawa, Jawa ngamuk semua. Dasar Betawi, Betawi ngomel semua. Dasar Arab, dasar Cina, nggak boleh. Apa salahnya orang Cina? Apa salahnya orang Jawa? Salah dia, ya dia jangan apa? Ini jahiliyah ini. Makanya Rasul melarang bawa apa? Suku. Ini kalau bawa suku selesai, Pak. Makanya kita menjadi apa? Timbul permusuhan yang besar. Maka memang di orang Jawa, tapi orang lain nggak ada urusan. Banyak orang Jawa baik, dia aja yang megelin nih. Banyak orang Betawi baik, dia doang yang megelin. Ya udah dia aja. Jangan apa? Melebar suku dibawa-bawa, ras. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka kata Rasul, ayo jangan sampai ada kebencian, tapi kalau terjadi marah, ayo marah yang sesuai dengan Islam. Jangan lebih dari tiga hari. Terus kenapa kata Rasul, dan sebaik-baiknya orang yang marahan adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Wa khairuhuma, orang yang terbaik di antara dua orang yang sedang tidak tegur sapa itu, alladzi yabda'u bisalam, yang pertama kali ngucapin salam. Dan ternyata kalau ketemu ngucapin salam dengan cara Nabi itu melunturkan permusuhan. Nabi bagaimana caranya? Kadang-kadang kita ketemu sama teman kita yang lagi pegel, kita salam tambah pegel dia. Bukannya tambah bayan, ya karena salamnya kurang bagus. Waalaikumsalam. Wah, sinis banget salamnya, buang muka. Karena salamnya salah. Nabi bagaimana salamnya? Disebutkan tuh kalau mau bahas tentang salam paling lengkap di dalam kitab hadis Imam Turmudi dalam kitabnya Al-Jami. Imam Turmudi punya kitab namanya Al-Jami. Kalau orang suka nyebut Sunan Turmudi, tapi yang lebih pas bukan Sunan, di kitabnya Jami Al-Imam Turmudi. Di situ disebutkan tuh salah satunya Nabi itu kalau bersalam ketemu orang menghadapkan wajahnya secara sempurna badan. Assalamualaikum. Jadi enggak ketemu. Waalaikum. Begini nengok begini enggak. Orang di situ Nabi mengarahkan. Assalamualaikum. Jadi Rasulullah tidak pernah bersalam kecuali seluruh anggota tubuhnya menghadap ke orang tadi. Ahya'an wa amwata. Baik dengan orang hidup atau orang meninggal. Nabi kalau lagi jalan di Baki, ini kan rumah Nabi. Ini pekuburan Baki dulu. Nabi luka lewat ke sini. Lewat Baki, dia berhenti, dia ngadep ke arah Baki. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia salamnya ngadep ke sini. Artinya adab Nabi dengan orang hidup dan orang mati sama. Itu ya kalau itu kan dulu ya maaf jalan kaki, naik onta. Tapi kalau bapak ibu naik motor nggak usah. Naik lewat kuburan, assalamualaikum. Wah ini kan kondisinya beda ya. Ini kan kondisi. Tapi kalau ibu jalan, bapak jalan lewat kuburan, sunnah itu bu sebentar aja. Nggak usah salam. Ini yang pertama. Dan Rasulullah waktu salam selain menghadapkan wajah, mukanya dalam keadaan biwajhin tolak. Apa itu wajhin tolak? Wajah yang berseri-seri tersenyum. Sunnah itu kalau salam senyum. Itu jangan salam mukanya apa? Mukanya asem kata orang. Mukanya senyum Rasulullah SAW. Makanya orang yang dapat salam dari Nabi luntur permusuhan. Benci hilang langsung. Bagaimana tidak? Penghormatan Nabi waktu mengucapkan salam. Karena salam itu doa. Bagaimana mungkin bapak doain orang tapi hatinya benci? Doa, salam itu kan doa ya. Maka dan kita tahu salam itu sunnah, jawabnya wajib. Rasulullah mengucapkan salam. Salamnya Nabi bukan hanya untuk orang hidup, orang mati juga Nabi tetap salam. Cuman bedanya kan kesering kita sebut nggak perlu didengar jawaban. Kalau yang hidup wajib dengar ibu. Ibu bapasan sama ibu yang lain, assalamualaikum. Ibu pegel kali, waalaikumsalam. Begitu doang tuh. Yang ngucapin salam nggak dengar jawaban ibu dosa. Ibu harus menjawab dan didengar oleh yang bersalam. Kalau nggak didengar dosa.
Karena itu kan fardu kifayah, papasan sendirian. Ucap ibu dengar salamnya temen tapi ibu tidak menjawab kecuali jawaban yang pelan, dosa. Ibu nggak jawab, saya jawab dalam hati, tetap dosa, nggak ada urusan. Jawab dalam hati, ibu itu apaan? Dalam hati itu dosa, ibu. Karena nggak kedengeran sama si ibu, harus kedengeran. Itu untuk orang hidup. Tapi kalau orang mati nggak harus dengar jawaban. Kita salam sama ahli kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur. Kok nggak ada yang jawab nih? Assalamualaikum. Itu mereka jawab tapi mereka tidak dengar. Itu satu nikmat untuk kita Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa dengar, apa kata Rasul? Seandainya Allah singkap kehidupan kubur kepada kalian, aku khawatir kalian gak ada yang berani nguburin saudaranya kalau meninggal. Takut nguburin di kuburan, takut. Tapi Allah tutup sehingga kita berani nguburin saudara kita. Itu bahkan kadang-kadang karena kagak denger sampai berani macam-macam di kuburan, pacaran di kuburan. Itu kalau tahu alam kubur, waktu nggak ada yang berani. Kata Rasul, seandainya Allah singkap alam kubur engkau bisa lihat, aku khawatir nggak ada orang yang mati dikuburin di kuburan umum. Khawatir, takut. Nah, ini ternyata mereka hidup. Dan memang kalau sudah kehidupan akhirat dimulai dari alam barzakh, itu sudah alam akhirat, Bu. Pak, alam barzakh udah alam akhirat, suara nggak berkaitan dengan gelombang suara. Kalau di sini ibu bisa dengar karena masih ada, mungkin katanya ada gelombang suara. Tapi kalau di akhirat udah nggak ada gelombang-gelombangan. Jadi kuburan gede dari depan, assalamualaikum ya ahlul kubur, semuanya dengar, Bu. Yang di depan dengar, yang di ujung dengar. Makanya nggak perlu teriak. Kalau sini kan harus saya teriak, assalam, biar pada dengar. Kalau saya assalamualaikum nggak jawab karena nggak dengar, tapi ahli kubur semuanya dengar. Orang yang mati lebih peka pendengarannya daripada orang hidup. Subhanallah. Ternyata makna pertama sebarkan salam. Orang yang pertama kali salam itu yang terbaik. Kenapa? Assalamualaikum. Bapak, Ibu, kalau kita salamnya gaya Nabi, luluh tuh benci. Kenapa? Tadi saya papasan sama fulan, kemarin nggak teguran. Tadi papasan, dia senyum sambil ngucapin salam. Wah, itu hilang musuhan. Langsung kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Makanya kata Nabi, sebaik-baik orang yang bermusuhan yang pertama kali memberikan salam. Kalau di konteksnya dibedain zaman sekarang, yaitu pertama kali minta maaf. Nah, dia, Bu, maafin saya. Itu sudah hitungannya apa? Alladzi yabda'u bisalam. Yang pertama kali ngajak damai, minta maaf. Makanya di sini sebelum datang Ramadan, ayo kita sebarkan maaf kita. Kalau memang kita pernah salah sama saudara kita, jangan gengsi untuk minta maaf. Kalau memang dekat, datengin. Kalau memang jauh, sibuk, teleponin. Telepon susah nggak diangkat, japriin. Jangan di grup. Di grup mah bukan minta maaf itu. Kecuali kita emang nggak merasa melakukan satu kesalahan dengan satu di anggota grup itu. Mohon maaf ya apabila di sini ada salah dengan grup, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang kita tuju satu, nggak bisa. Misalkan saya di sini ada yang saya sakiti, satu di antara jamaah. Terus mohon maaf ya kalau ada saya salah-salah, sebenarnya salah. Harus saya datengin orang itu. Pak, maaf ya kalau ada salah. Ini cuman kalau ada yang tidak kita rasakan, ada kesalahan, boleh ngomong secara umum. Tapi kalau ada yang salah harus didatengin secara khusus dan minta maaf. Tapi Ustadz, masalahnya saya udah minta maaf kagak dikasih. Gak usah dipikirin. Perintah Nabi minta maaf lah. Masalah dia ngasih maaf atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita perlu minta maaf? Kenapa sih? Supaya hati kita nanti masuk Ramadan gak ada benci. Karena ibu bapak masuk Ramadan, tetap Ramadan gak jadi mulia kalau hati ini penuh dengan kedengkian, kebencian. Kata ulama, ibarat gelas. Gelas ini hati kita. Kalau hati kita kotor, walaupun kopinya bersih, masuk jadi rusak tuh kopi, bukan sehat tapi menjadi penyakit. Bukan salah kopi tapi wadahnya,
hati kita. Ramadan suci, tapi nggak suci ketika hati kita kotor, maka bersihkan. Dan yang paling menghalangi ampunan Allah antara kita dengan kita. Nah, sebagai penutup, Abu Hurairah pernah berkata, Rasul pernah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, Inna abwabal jannati tuftahu yaumal itsnin wal khamis. Sungguh pintu-pintu sorga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis pintu sorga dibuka. Itu kalau di luar Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan 1 bulan penuh dibuka. Saat dibukanya pintu sorga, inna abwabal jannati tuftahu yaumal itsnin wal khamis fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Di saat dibuka pintu sorga, Allah tebar ampunan bagi setiap yang meminta ampun, akan dikasih ampunan, kecuali orang musyrik tidak dikasih ampunan. Dan satu lagi yang enggak dikasih ampunan, rajulan kanat bainahu wa baina ahi syahna, orang yang masih tidak tegur sapa, marahan sama saudaranya. Allah bilang andiru hadaini hatta yastaliha, tunda ampunanku sampai dia berdamai. Inilah insyaallah pagi ini, ayo kita bersihkan antara hati kita supaya Ramadan enggak jadi terhalang ampunan sampai kepada kita. Makanya nanti kita salaman, tentunya sebelum salaman nanti ada adik saya Habib Ali bin Ahmad Assegaf akan sedikit memberikan motivasi juga sedikit, dan ada pengumuman. Yang kedua, tentunya saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam selama majelis di tempat ini. Alhamdulillah kita sudah berapa tahun? 5 tahunan, alhamdulillah istiqomah 5 tahunan. Saya nggak terasa, ada yang terasa loh lama banget 5 tahun, kayaknya baru kayaknya. Karena memang itulah waktu cepat banget ya. Tapi insyaallah Allah tambahkan sehat walafiat sama kita semua, dan terus kita bisa memakmurkan rumah Allah ini dengan majelis-majelis ilmu. Dan tentunya di dalam tutur kata perbuatan pasti ada kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kata Umar bin Khattab, man kathura kalamu kathura sakotuh, siapa yang banyak bicara pasti banyak kepelesetnya. Makanya saya yang paling banyak bicara di sini, MC hanya sebentar ngomongnya, kalau saya panjang ngomongnya. Makanya banyak salahnya. Tapi kalau ada yang merasa tersinggung, insya Allah nggak ada niat untuk menyinggung, betul-betul murni untuk kita bicara tentang syariat. Kalau Bapak Ibu nggak usah ada perwakilan minta maaf, karena Bapak Ibu nggak ada salahnya. Kenapa nggak ada salahnya? Karena nggak pernah ngomong. Yang banyak ngomong banyak salah, kalau nggak pernah ngomong ya nggak ada salahnya. Makanya di hari kiamat nanti banyak orang nyesel karena ngomong, sedikit orang nyesel karena tidak bicara. Banyak orang nyesel karena banyak bicara, tapi sedikit sekali orang yang menyesal karena tidak bicara. Kapan orang nyesal karena tidak bicara? Ngelihat kemungkaran di depannya tapi diam, itu nyesel. Selebihnya nggak ada yang nyesel. Nah kalau saya kan banyak banget nih ngomongnya, makanya mohon maaf ya. Tapi kalau Bapak Ibu melarang saya bicara, ya udah libur selamanya kalau saya. Makanya saya ngomong itu karena urusan agama ya, insya Allah ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin tutur kata, terutama DKM, saat Ramdhani terutama WA melulu, telepon mulu, kadang-kadang WA-nya saya nggak jawab karena saya lihat, oh iya saya ingat. Kadang-kadang saya lagi nyetir, oh iya, pas nyampe mau dijawab lupa, 2 hari baru dijawab. Untung beliau kenal saya, kalau nggak kenal saya ngambek, jangan-jangan Ustaz. Padahal kita insya Allah nggak ada ngambek, tapi mungkin lupa dijawab. Jadi jazakumullah khair atas ingatannya. Kadang-kadang juga pas mau nyampe saya teleponin, udah mau komat saya teleponin, nyasar. Saya berapa kali nyasar, tadi Bali nyasar juga ternyata. Baru pertama saya udah 5 kali 6 kali masih nyasar. Tapi sekarang alhamdulillah sudah akrab dengan wilayah sini, jadi saya Google saya nggak pakai lagi. Karena saya Google kadang-kadang dijalanin ke kampung-kampung Ibu. Saya pernah pakai Google, keluar tol masuk perumahan, ini perumahan yang mana nih, masuk lagi, keluar lagi, baru masuk ke sini. Tapi alhamdulillah sekarang karena sudah 5 tahun, jadi saya Google sudah saya nggak. Bukannya saya melupakan jasa Google, enggak, saya udah hafal, jadi nggak perlu saya lupakan, saya nggak pakai lagi. Jadi sekali lagi ya, saya mohon maaf, lebih kurangnya saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita, dan mungkin akan ada informasi dari Habib Ali. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman farzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita dari sekian banyak kenikmatan. Alhamdulillah, di pagi yang sangat mulia ini, di hari yang begitu bahagia ini, kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia yang ada di atas muka buminya Allah. Baitin min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita bersama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu beribadah, menjalankan salat subuh secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan berzikir kepada Allah, dan kita lanjutkan mendengarkan yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengan ridha-Nya Allah tidak keluar dari tempat ini seluruh hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqamah, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ibadah demi ibadah kita lakukan pada pagi hari ini, dan materinya tadi sama, mulai sholatnya kita dengarkan tadi, imam juga membaca tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal ghadiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan guru kita tadi juga menerangkan juga tentang yaitu saling bermaafan, tentang jangan suka marah. Semuanya menyambung dari sholatnya, bahkan dari materi yang disampaikan oleh Abuya Al Habib Abdurrahman, menyambung semuanya. Alhamdulillah, tinggal sedikit saya minta waktunya, sedikit saja, karena tadi Ustaz Ramdhani juga 7 menit insya Allah. Tapi dengan waktu yang terbatas ini, insya Allah ini sebagai motivasi saja, ini sebagai yaitu ghirah saja untuk kita, untuk bisa memanfaatkan umur kita. Karena memang alhamdulillah majelis ini majelis rutinitas yaitu Abu Al Habib Rahman sudah ditutup, yaitu tutupnya sementara ya. Tutupnya sementara karena akan menyambut bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini dikatakan siangnya penuh ampunan, malamnya penuh ampunan. Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu siangnya penuh ampunan, malamnya juga penuh ampunan. Ya, wa man dikatakan man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semua penuh ampunan, dan ampunan itu tidak akan kita dapatkan apa yang dikatakan oleh Abu Ya tadi, yaitu ketika adalah salah satu di antara kalian masih bermusuhan. Bahkan Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan andiru hadaini hatta yastalihat, tunda ampunanku ketika ada seseorang di antara dua orang masih bermusuhan. Dan bulan Ramadan begitu mulia, kita tidak akan mendapatkan ampunan ketika kita tidak saling meminta maaf. Yang paling bagus untuk meminta maaf yaitu bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, agar kita mudah menjalankan ibadah nanti di bulan Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja, yaitu mari kita manfaatkan umur kita ibu-ibu, karena bapak-bapak sekalian, nanti umur ini kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis juga dikatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala anhu arba an umrihi fi ma'afna. Jadi kita ini pengen masuk surga, tapi nanti ada kaki-kaki yang akan masuk surga tertunda. Tidak akan bisa melangkahkan kaki seorang hamba ke surganya Allah kecuali melewati 4 pertanyaan dari Allah, dan kalian tidak akan lolos.
Ini semua akan ditanya. Semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama ditanya oleh Allah, apa dikatakan? An umruhu fima afna, tentang umur yang diberikan oleh Allah, engkau gunakan untuk apa umur itu. Nah ini, oleh karena itu mari kita bersama-sama manfaatkan umur ini untuk meraih sebanyak-banyaknya, yaitu kemuliaan seorang hamba di hadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu menjalankan semua perintah Allah, salah satunya yaitu ibadah umrah. Ibadah umrah ini sedikit saya ingin memberikan sosialisasi saja, memperkenalkan travel kita yang alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang ada di masjid ini yang kemarin ikut dengan Abuya Al Habib Abdurrahman. Saya ucapkan terima kasih banyak bisa memperkenalkan travel kita, yaitu Barakah Thayyibah Nusantara. Dan Barakah ini sedikit profil dari Barakah ini adalah milik perusahaan besar, yaitu Barakah Express. Yang ada, yang mungkin kantornya itu ada hampir seluruh Indonesia juga ada. Dan alhamdulillah Abuya Al Habib Rahman ini mengajar di kantor beliau. Jadi lama, kantor ini sudah lama berdiri. Bahkan waktu 7 tahun setelah berdiri, yang punya kantor ini izin kepada beliau, Habib, saya pengen kalau ekspedisi ini yang mengantarkan barang, saya pengen juga mengantarkan umat Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah, yaitu untuk mendirikan travel. Namun sama Abuya sama Al Habib Rahman jangan dulu, dilarang. Tapi memang yang punya ini memang tawadhu, yang punya ini memang patuh dengan guru. Jangan teruskan aja yang usaha yang ekspres aja ini. Akhirnya beliau tinggalkan. Terus dia melakukan yaitu mengusaha-usaha daripada Barakah Express ini. Sampai 15-16 tahun memang saya dengan beliau selalu mengajar di tempat perusahaan beliau tadi, dekat dengan saya. Akhirnya Habib Ali, tolong dong bilang sama Abuya, dulu saya pernah mengajukan dilarang, sekarang boleh nggak saya mengajukan untuk itu lagi, karena saya pengen kalau mengantarkan orang untuk menunaikan ibadah umrah kan pahalanya besar. Man dalla ala khair falahu misra ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak orang melakukan kebaikan, mereka mendapatkan pahala seperti mereka melakukan ibadah tersebut. Bayangin kalau seorang travel yang benar, travel yang bagus, ketika ada 10 jamaah diperjalankan dan 10 orang itu melakukan ibadah dengan sempurna, mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di hadapan Allah, travel itu juga mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan. Nah, itu dia pengen. Akhirnya ya sudah, saya yang ngomong sama, karena beliau nggak berani ngomong sama beliau, sama Abu ya. Akhirnya saya yang ngomong, Habib, itu Pak Haji Agus pengen buat travel, bagaimana? Kalau sekarang buat aja. Nah alhamdulillah. Jadi travel ini dibuat 1 tahun ini. Dan dalam 1 tahun ini sudah mempunyai 4 cabang. 4 cabang yaitu di daerah Surabaya, Lampung, Jakarta, dan juga Garut. Nah, insya Allah beliau cita-citanya di setiap ada kantor Barakah Express ada Barakah Thayyibah, yaitu travel ini. Doakan ibu-ibu sekalian, insya Allah yaitu PT ini selalu menjadi wasilah yang terbaik untuk umat melakukan ibadah umrah dan haji, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit profil saja, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Khadijah, kepada Ustadz Ramdhani yang sudah ikut juga merasakan yaitu umrah bersama Barakah ini. Dan intinya travel ini mempunyai cita-cita, siapa yang melakukan ibadah melalui kita, kita pengen pulang itu tambah iman dan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pengen menjadi yaitu pelayan yang terbaik untuk melakukan umat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi apa yang beliau katakan untuk Barakah Thayyibah ini ketika melakukan ibadah umrah bukan hanya ibadah umrahnya saja. Jadi di sana ada kajian-kajian ibu-ibu. Guru kita selalu membuat kajian dimanapun tempat ada edukasi, ada diceritakan. Seperti tadi beliau katakan tadi di Madinah, rumah Abu Ayyub Al Ansari. Nah, itu diceritakan. Jadi kita tahu di sana. Bahkan nanti mungkin banyak yang belum ada. Salah satu contohnya, baina baiti wa baina mimbari raudhah min riyadil jannah, yaitu raudhah, dikatakan antara rumahku dan mimbarku itu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau umroh kan selalu ada sekali atau 2 kali di sholat di raudhah. Namun kalau beliau kita
itu ada edukasi. Di Raudhah itu tidak hanya tempat yang sangat mulia ketika kalian sholat, ketika kalian berdoa itu mustajab. Di situ ada tempat-tempat yang mempunyai historis yang luar biasa, mempunyai cerita yang sangat luar biasa. Bahkan di situ kalau kita yang sudah pernah itu di situ ada tiang-tiang, dan tiang-tiang itu ada tulisannya. Ada tiang namanya Al-Maghfirah, ada tiang Aisyah. Dikatakan tiang Aisyah, kata Abdullah bin Abbas, seandainya orang tahu kalau dia seseorang itu berdoa di bawah tiang Aisyah tersebut, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang akan berebut di tempat itu. Karena dulu Rasulullah sering tidur-tiduran di tempat itu. Nah, itu kan kita tidak tahu, kadang tidak disuruh sholat, disuruh ibadah yang banyak, zikir, doa yang banyak. Namun untuk sejarah-sejarahnya tidak diberitahukan. Namun dengan bimbingan guru kita memang kita pengen edukasi, kita ceritakan tentang sejarah-sejarah. Ada tiang lagi, tiang Al-Maghfirah. Tiang Al-Maghfirah itu ada cerita yang sangat luar biasa, yaitu diceritakan tiang Al-Maghfirah itu Abu Lubabah. Dulu Abu Lubabah disuruh perang yaitu dengan Bani Quraidah. Dan Abu Lubabah sebagai sebagai seseorang yang untuk menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW kepada Bani Quraidah, kepada orang Yahudi. Di saat di dalam Bani Quraidah, Abu Lubabah ditanya sama orang Yahudi, ya Abu Lubabah, kalau kami menyerah akan diapakan sama Nabi Muhammad SAW? Kata Abu Lubabah, engkau akan dibunuh. Nah, padahal Rasulullah tidak mengatakan itu. Di saat itu Abu Lubabah menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berasa berdosa. Rasulullah enggak bilang seperti itu, tapi dia dengan sendirinya dia mengatakan engkau semua akan dibunuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pegelnya Abu Lubabah. Akhirnya dia istighfar, dia bertobat, dia lari, enggak menjumpai Nabi, dan dia mengikat dirinya di tiang tersebut selama 7 hari. Nah, ini kalau yang pernah umrah sudah tahu belum itu. Nah, kalau di beliau memang diceritakan selama 7 hari mengikat dirinya sampai turun ayat wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau anna idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullah fastaghfara lahumur rasul lawajadat tawwabar rahimah, sampai turun ayat itu. Akhirnya udah 7 hari Rasulullah yang datang kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, seandainya waktu kamu ini berdosa, kamu datang kepadaku dan aku memintakan ampun kepada Allah, niscaya hari itu engkau dapat ampunan karena engkau lari dariku 6 hari. Nah, ini seperti ini nanti kita akan ceritakan. Memang kita pengen orang yang pergi dengan barakah thayyibah, tambah iman dan takwanya, tambah ilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam barakah ada beliau sebagai penasehat di barakah thayyibah, dan juga alhamdulillah beliau seorang pembimbing juga, yang insya Allah kemarin Ustadz Ramdhani beliau yang membimbingnya. Insya Allah mudah-mudahan kita mohon doanya barakah thayyibah ini selalu eksis, selalu menjadi wasilah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sedikit, nanti saja kita akan menjadikan kumpul lagi yang khusus yang khusus untuk menyampaikan rencana-rencana tentang penyebaran jamaah barakah thayyibah ini. Intinya barakah thayyibah ini yang pertama yaitu ada perjalanan cash and carry, ya, bayar langsung jalan. Itu yang pertama. Yang kedua ada sistem tabungan. Ibu-ibu ada niat enggak untuk ibadah umroh? Ada niat nggak bapak-bapak? Kenapa sampai sekarang kagak jalan? Kenapa emang? Belum kumpul duitnya? Udah ngumpulin belum? Belum ngumpulin. Itu jawaban yang udah banyak kita dengar. Insya Allah nanti saya juga presentasi dari sini, ada ke Kampung Rambutan, ada perkumpulan ibu-ibu, arisan ibu-ibu. Dari situ baru nanti ke Sentul, ada Yayasan Uswatun Hasanah, ya, di Sentul. Nah, dari situ baru kita sama guru kita ke mana? Ke Serang nanti insya Allah sore. Intinya itulah banyak orang yang salah memaknakan niat. Niat itu al-qasdu bi syai'in muqtarinan bi fi'lihi, itu niat. Nah, kalau ibu-ibu bapak-bapak sekarang itu bukan niat sebetulnya. Kalau belum ngumpulin, itu namanya angan-angan, pengen.
cita-cita. Nah, yang dikatakan niat itu tadi al-qasdu bisai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu sesuatu yang diinginkan diawali dengan gerakan, dengan perbuatan, itu niat. Saya pengen minum kopi ini, tapi kalau tangan saya tidak mengulurkan kopi ini, mengambil ini, nggak bisa. Itu hanya niat. Saya cuma ibu-ibu kesini pengen ikut taklim dengan Habib Rahman di subuh ini, tapi ibu-ibu nggak melangkahkan kakinya ke tempat ini. Nah, itulah kalau sudah dilangkahkan kakinya ke tempat ini, itu namanya niat. Kalau masih di rumah itu pengen doang, itu pengen angan-angan, ya, pengen cuma cita-cita saja. Begitu juga ibadah umroh. Ketika kita tidak bergerak, tidak melakukan kegiatan apapun, amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Baitullah, itu bukan niat, itu hanya angan-angan. Insyaallah yang dikatakan niat itu adalah yaitu khairun, sebaik-baik niat itu adalah yaitu sebaik-baik amal adalah niatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau sudah punya niat harus mulai yaitu melakukan amalan-amalan untuk menggapai niat kita, keinginan kita di hadapan Allah. Dan barakah thayyibah membuka yaitu tabungan umroh, ya. Dan insya Allah tabungan ini, ibu-ibu, tabungan ini ya kita sudah pakai nanti aplikasi, sudah ada aplikasi di sini. Barakah Thayyibah ada aplikasi. Jadi kalau menabung nggak usah sampai ke kantor, dan keuangannya pun akan aman karena kita bekerja sama dengan bank yaitu BCA Syariah dan BRI, ya. Jadi kalau nabung bukan nabung di travel, bukan kita pegang uang, enggak, ya. Nabungnya sudah ada langsung masuk ke bank BRI atau bank BCA Syariah. Jadi, dan ibu-ibu jamaah mempunyai nomor rekening sendiri, nama jamaah sendiri. Kan kadang kalau nabungnya ke travel kan ngeri, iya nggak? Kalau travelnya itu terus, kalau enggak. Nah, kalau ini kita ada yaitu bekerja sama dengan Bank BCA Syariah dan BRI, dan juga akan mendapatkan LPA yaitu sudah keamanannya sudah terjamin insyaallah, yaitu LPS, ya, katakan lembaga perlindungan simpanan, LPS, ya. Itu sudah nanti kita urus insyaallah. Ini yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama cash, ya, ada, yang nabung juga ada, dan juga yang ketiga nanti ada istilahnya yaitu pergi gratis. Ada itu, tapi nanti mungkin ada waktu tertentu yang kita akan bisa sampaikan. Mungkin itu, ya, Ustadz Ramdhani, Ustadz Khadijah, insyaallah agak lain waktu kalau memang sudah fokus untuk nanti bisa menjelaskan itu semuanya, kita akan datang lagi dengan tim kita khusus menjelaskan tentang program-program Barakah Thayyibah. Sekali lagi mohon doakan juga, saya nanti akan berangkat, Buya juga akan berangkat. Kalau beliau berangkat di tanggal 18, ya, besok, dan saya berangkat di tanggal 22 dengan jamaah yang ada di Jakarta insyaallah. Jadi doakan insyaallah kita Ramadan di sana dan membawa jamaah, insyaallah jamaah ini semuanya diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah, umrah mereka dijadikan umrah yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Al-Faqir sampaikan. Saya akhiri, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita dan informasi yang telah disampaikan. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Dan mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa untuk berdiri untuk para jamaah, ya, untuk kita bermusafahah bersama-sama. Marhaban ya sahru Ramadan